bisa untuk mengirim barang. Tadi ya contohnya berarti bisa untuk mengirim barang. Nah, maka gainnya adalah halo teman-teman, jumpa lagi di channel Baru Mulai. Jadi kali ini saya akan sedikit sharing-sharing mengenai bagaimana kita membuat sebuah produk atau merancang produk kita agar langsung diterima oleh pasar. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tools yang sudah umum digunakan oleh para pegiat startup maupun pebisnis dimanapun itu ya. Tools ini sudah sangat terkenal, yaitu PPC atau Value Proposition Canvas. Nah, di sini ada namanya Canvas, jadi kita akan seperti melukis. Tapi sebelum kita akan mencoba tools ini, apa sih ini VPC gitu ya? Jadi VPC ini adalah bagaimana kita membuat sebuah value atau nilai dari produknya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman menjual sebuah boneka gitu ya, atau makanan, misalkan paling gampang bakso, misalkan seperti itu ya. Nah, orang akan membeli produknya teman-teman ketika produk itu memang bernilai untuk mereka. Ketika itu dianggap tidak bernilai, mungkin seperti akan air comberan gitu ya. Tapi air comberan juga bisa bernilai pada saat-saat tertentu. Nah, seperti apa itu? Misalkan gini, bakso gitu ya. Orang kalau bilang makanan, pasti yang paling umum adalah rasa yang enak atau berbeda, atau mungkin ada kejutan di dalamnya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada produknya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa bilang bahwa, oh, bakso saya yang membuatnya akan terkenal adalah kejutan pedas di dalamnya. Nah, makanya muncul, mungkin kalau teman-teman tahu ya, ada bakso yang super pedas, ada mungkin makanan yang dengan nama-nama setan, iblis, dan lain-lainnya gitu ya, bakso gila, setan, dan lain-lainnya. Nah, karena mereka menjual nilai itu. Tapi untuk menentukan nilai itu kita tidak bisa sembarangan gitu ya, karena baik persepsi kita, tentu itu tidak boleh gitu ya. Jadi yang perlu adalah kita mengamati apa yang dibutuhkan oleh customer, atau apa yang diinginkan oleh customer, ataupun apa yang nantinya akan mengejutkan customer. Nah, ini yang kita sebut sebagai Value Proposition Canvas. Jadi kita mencari posisi dari value produk kita di mata masyarakat. Kanvasnya seperti pada layar ini. Sebenarnya ini adalah sticky note ya teman-teman ya. Jadi kuning ini anggap saja sticky note, karena namanya kanvas ini sebenarnya toolsnya kita bisa ubah-ubah. Jadi kita bisa tempel-tempel bersama dengan timnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedang diskusi mungkin bersama 3 orang, 5 orang, nah teman-teman bisa menggunakan tools ini dengan sticky note lalu menempel-nempelkan. Nah, poin penting yang ada di sini ada 3 ya. Jadi 3 yang kita akan bedah dari sisi customer. Kalau teman-teman lihat di dalam bagan ini gitu ya. Nah, mungkin keluar gambarnya ya. Jadi gambar ini di situ pada lingkaran itu ada 3 poin utama, yaitu pain, lalu gain, dan juga job. Nah, apa sih maksudnya ini gitu ya? Pain itu adalah rasa kesakitan atau rasa yang itu melelahkan atau yang justru sangat tidak diinginkan oleh customer atau calon customer kita. Yang saya paling mudah untuk mengambil contoh adalah misalkan kita lihat startup yang paling besar itu ya saat ini ada Goan gitu ya. Kita langsung sebut saja, kita sebut contoh adalah Gojek gitu ya. Nah, Gojek dia membawa atau memetakan pain yang ada pada calon pengguna ojek. Jadi painnya adalah gini ceritanya. Orang kalau mau naik ojek itu harus jalan dulu ke pangkalan. Nah, ini yang dianggap adalah pain, karena saya kalau mau nyari ojek harus jalan dulu jauh gitu. Atau kedua juga, saya kalau mau naik ojek, apalagi saya orang pendatang, saya kadang harus dibohongi gitu ya, harus membayar biaya yang lebih karena saya tidak tahu jalan. Nah, ini adalah pain. Jadi apa yang meresahkan,
Nah, itu kita bedah dulu. Jadi atau kita bilang adalah problem yang ada pada customer. Nah, itu adalah pain. Semakin banyak pain yang teman-teman temukan, bukan berarti semakin bagus juga ya. Akan semakin bagus ketika memang teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan. Misalkan tadi ya, saya kan takutnya biayanya dibohongi gitu ya. Karena saya pendatang, saya harus pesan ojek, seharusnya bayar 20.000, tapi saya disuruh bayar 100.000 oleh tukang ojek. Maka aplikasi Gojek memberikan layanan di mana aplikasinya langsung menghitung harganya, bukan Pak Gojeknya gitu ya. Jadi langsung berdasarkan jarak, dan itu sesuai. Ketika semakin jauh, harga juga semakin naik. Ketika memang dekat, maka harga juga tidak terlalu mahal. Nah, ini adalah problem yang diselesaikan oleh aplikasi Gojek. Itu tadi adalah pain. Lalu poin ketiga di sini adalah poin kedua ya. Poin kedua adalah gain. Nah, gain adalah apa yang diharapkan oleh calon customer. Jadi kalau kita bilang saya itu sedih karena harga yang tidak stabil. Tapi coba kalau ojek, ya kan gitu ya. Saya kan mau kirim barang. Nah, saya bisa nggak ya kalau misalkan saya menitipkan barang ini untuk dikirimkan ke teman saya. Nah, itu juga ada pada aplikasi Gojek. Kita ambil contoh ya. Tapi ini tidak berarti bahwa 100% betul, tapi mungkin ini sesuai gitu ya. Kita buat studi kasusnya. Jadi gain adalah apa yang diharapkan dari masyarakat. Nah, atau calon customer teman-teman. Kalau mereka mengirim barang, mungkin ada barang mungkin hilang atau keamanan seperti apa, itu juga mungkin rusak di jalan, atau bahkan repotnya adalah ketika saya mengirim barang ke teman saya harus ikut naik ojeknya. Setelah menaruh barang ke teman saya pulang naik ojek lagi. Dua kos double yang akan keluar. Jadi permintaan dari customer adalah ingin bisa mengirim barang. Di aplikasi Gojek memberikan juga solusinya. Lalu yang ketiga yang perlu kita perhatikan dari bagaimana kita membedah customer adalah job-nya. Job adalah pekerjaan. Nah, dalam kasus Gojek ini juga tadi, job itu adalah sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalkan gini nih, siapa sih yang mau lebih capek? Kalau mau lebih ringan pekerjaan, pasti jauh lebih banyak gitu ya. Nah, semakin teman-teman meringankan pekerjaan calon customer-nya teman-teman, maka produknya teman-teman akan jauh lebih menarik di mata masyarakat atau mata customer. Misalkan gini, teman-teman mau makan, harus masak dulu, masak nasi, masak ayam, masak sayur. Ada 3 pekerjaan. Bagaimana kalau teman-teman tinggal menelpon atau teman-teman tinggal pesan di aplikasi Gojek. Jadi makanannya biar orang lain yang memasakkan, lalu diantarkan ke rumah teman-teman, teman-teman tinggal makan, menunggu manis, mungkin sambil menonton TV. Pekerjaan untuk masak akhirnya berkurang. Nah, itu adalah job. Bagaimana teman-teman melihat pekerjaan-pekerjaan apa yang berat. Misalkan juga tadi kalau kita ambil Gojek gitu ya. Kita kalau untuk mau naik ojek sebelum ada aplikasi ini, kita harus jalan dulu ke pangkalan ojek gitu ya. Mungkin juga kalau jalannya dekat atau mungkin pangkalannya akan lebih jauh gitu kan. Nah, itu akan lebih membebani calon customer teman-teman. Nah, aplikasi Gojek melihat itu dengan dia menghubungkan. Jadi teman-teman nggak usah ke pangkalan ojek, karena ojek langsung dipanggil menjemput teman-teman, nggak perlu jalan. Maka itu akan pasti menarik di mata calon customer. Nah, bagaimana membuatnya? Jadi kalau dibilang tadi di atas ini ada bunderan yang berbentuk untuk kanvas customer, dan kotak adalah value atau nilai ataupun layanan yang diberikan oleh aplikasi atau produknya teman-teman. Ya, aplikasi, kalau teman-teman produknya adalah aplikasi ya. Oke, kita langsung coba gunakan di sini. Saya akan langsung tulis contohnya seperti tadi ya. Pen, saya lalu menuliskan di sini adalah harga tidak jelas atau harga tidak pasti, seperti itu ya. Harga tidak pasti, sering tertipu. Sekarang kita bilang itu ya, sering tertipu. Ojek.
tampilkan. Nah, biar lebih mudah teman-teman baca, saya sebutkan infonya. Oke, satu sticky note sudah ada di sini. Ketika ada paint di sini, maka tugasnya teman-teman melalui produknya teman-teman adalah bagaimana menyelesaikan paint ini tadi. Jadi teman-teman tinggal copy, ini adalah yang bisa dipakai. Nah, dengan ini teman-teman bisa memetakannya. Ini adalah paint relievers. Jadi obatnya nih, obatnya dari kekecewaannya para calon customer. Jadi aplikasi atau layanan atau ya layanan menghitung biaya otomatis, menghitung ongkos ya, menghitung ongkos berdasarkan jarak. Jadi bukan dari tawar menawar ataupun hasil tipu-tipu bapak-bapak ojek seperti itu ya. Ya, itu adalah pay relievers-nya. Ini adalah salah satu contoh aja. Jadi misalkan semakin banyak paint yang teman-teman temukan, maka semakin banyak yang harus teman-teman selesaikan paint-nya tadi gitu ya. Tapi apakah harus selesaikan semua? Tidak harus. Asalkan teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan tadi dan itu memang dibutuhkan oleh mereka dan belum ada kompetitor yang jauh lebih baik dari teman-teman, mungkin produknya teman-teman akan bisa berkembang lebih baik atau menjadi pilihan nomor satu bagi customer. Jadi tidak harus semuanya gitu ya. Atau itu bisa jadi sebuah PR untuk timnya teman-teman untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tadi gitu ya. Misalkan nih, pain-nya adalah saya tuh kalau mau pergi ke ruang angkasa belum bisa dengan Gojek. Nah, apakah Gojek harus menggunakan penyelesaian masalahnya di saat ini untuk membuat produk? Ya, tapi mungkin bisa nanti di masa depan gitu kan, membuat perjalanan angkasa. Ya, kita ngomongnya terlalu jauh, tapi itu contoh yang mungkin tidak bisa diselesaikan dulu gitu ya untuk saat ini. Oke, kita lanjut lagi dulu. Contoh kedua, bagaimana kita membedah gain yang diharapkan adalah bisa untuk mengirim barang. Tadi ya contohnya ada bisa untuk mengirim barang. Nah, maka gainnya adalah teman-teman ada layanan gosen bagi Gojek. Gitu ya. Memang untuk perusahaan besar enak banget ya buat jadi contoh gitu ya. Karena udah jelas kita rasakan semua gitu ya. Oke, lalu untuk jobnya adalah berjalan atau ke pangkalan gitu ya, menuju pangkalan ojek. Nah, tapi di Gojek dia ada produk atau servis yang memudahkan itu, yaitu tinggal memanggil atau layanan atau servis ya, servis jemput oleh Gojek. Jadi kita sudah membuat ada 3 value yang dibawa. Nah, nantinya value ini yang akan dibawa mungkin oleh konsep marketingnya atau presentasi bisnis oleh CEO-nya kepada investor ataupun calon customer. Jadi mereka bilang Gojek akan memudahkan kamu, gak usah pergi ke pangkalan, kamu tinggal manggil dan kami akan menjemput Anda. Dan kamu pun bisa mengirim barang dengan Gojek, lalu ini dan sebagainya. Value itu yang diangkat dan ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat, wah, saya akan mencoba untuk menggunakan Gojek. Oke, itu tadi adalah tools dari bagaimana kita menyusun sebuah produk agar produk itu tepat sasaran dan tepat sesuai dengan keinginan calon customer kita. Tools ini yang kita sebut atau yang disebut oleh orang-orang adalah Value Proposition Canvas atau yang lebih singkat lagi adalah VPC. Nah, seperti apakah VPC bisnis Anda? Boleh teman-teman bisa komentar di video ini. Mungkin kalau teman-teman mau membahasnya. Dan semoga dengan tools ini bisa membantu teman-teman untuk merancang bagaimana produk Anda ketika dilemparkan ke pasar akan segera laris manis, bahkan juga mungkin gitu ya akan menjadi nomor 1 di hati masyarakat. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.